Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke KD 3.3, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Silakan dibaca kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Pernah dengar istilah klasifikasi? Ada yang tahu nggak sih apa itu klasifikasi? Ya, jadi klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang nantinya akan menjadi golongan atau unit tertentu gitu, atau disebut dengan takson. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas ya cabang-cabang ilmu biologi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup itu sendiri disebut dengan taksonomi. Apa sih Bu manfaat kita belajar klasifikasi? Nah, kita bahas nih manfaatnya. Jadi manfaat dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri yang pertama, menyederhanakan objek sehingga mudah untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, memudahkan kita mengenali makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, lanjut sekarang kita bahas tentang dasar-dasar klasifikasi. Nah, dasar-dasar klasifikasi ini ada sistem alamiah, sistem buatan atau artifisial, dan yang terakhir ada sistem filogenetik. Kita bahas satu persatu ya. Untuk dasar klasifikasi yang pertama, ini ada sistem alamiah, yang mana ini dikemukakan oleh Aristoteles. Yang dimaksud dengan sistem alamiah ini didasarkan pada persamaan sifat morfologi yang diberikan alam. Morfologi tahu ya, jadi morfologi itu yang tampak. Nah, ibu beri contoh, ini contohnya ada hewan berkaki 4. Apa saja sih kelompok hewan berkaki 4 itu? Ada kambing, kuda, jerapah, sapi, dan masih banyak yang lainnya. Gitu. Kemudian yang kedua ada tumbuhan pohon. Nah, pohon yang termasuk tumbuhan, kemudian jenisnya pohon itu ada apa aja sih? Ada beringin, mangga, kelapa, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua kita bahas tentang sistem buatan atau artifisial. Nah, ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Nah, di sini sistem buatan atau artifisial ini merupakan klasifikasi untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Nah, ini ibu beri contoh nih, ada beberapa kelompok tumbuhan. Nah, ini dikelompokkannya berdasarkan kegunaannya. Contohnya ada tumbuhan obat, artinya dia digunakan sebagai obat. Ada jahe, kunyit, ginseng gitu. Dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian tumbuhan hias, artinya dia dikelompokkan sebagai tanaman hias nih. Ada apa saja? Ada mawar, melati, tulip, dan lain-lain. Nah, yang terakhir kita bahas tentang sistem filogeni. Jadi untuk sistem filogeni ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organisme. Ingat jauh dekatnya ya. Nah, cara menentukan jauh dekatnya gimana sih Bu? Jadi dengan melihat kesamaan ciri morfologi, kemudian struktur anatominya, fisiologinya, dan etologi atau perilakunya. Nah, di sini Ibu contohkan, di sini ada pohon filogenetik. Oke, bisa dilihat. Jadi semakin ke kanan itu semakin sedikit ya persamaan cirinya. Nah, kita lihat nih dari pohon filogenetik atau kladogram yang sudah Ibu cantumkan, paling bawah ada keterangan eukariot. Nih, berarti dia sudah memiliki membran inti sel. Kupu-kupu, ikan, katak, kambing, harimau semuanya termasuk eukariot gitu ya. Nah, kemudian naik ke atas lagi vertebrata. Nah, ikan, katak, kambing, harimau semua memiliki ruas tulang belakang, artinya vertebrata ya. Dan kemudian kupu-kupu tidak termasuk. Kemudian naik tingkat ke atas yang berkaki 4. Nah, ini ikan tidak berkaki 4 ya. Jadi yang masuk ada katak, kambing, dan harimau. Naik lagi nih, melahirkan. Nah, yang melahirkan hanya kambing dan harimau. Jadi semakin ke kanan itu semakin sedikit cirinya. Begitu cara membaca dari pohon filogenetik atau kladogram yang sudah Bu Nurul cantumkan. Mungkin itu saja materi yang dapat Bu Nurul sampaikan. Semoga dapat dipahami.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Kita akan bahas klasifikasi makhluk hidup part 2.